Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bis-salah wa asnana 'ala wa bayyana lana subul al-falah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atika la'allakum tuflihun. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang agung menciptakan langit dan bumi beserta isi kita manusia, yang menjadikan langit dan manusia membesarkan bumi tak berhenti. Marilah pada kesempatan yang pertama saya mengajak kita sekalian di hari yang mulia ini, di bulan kemenangan, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, kita mengingatkan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan segala apa yang Dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Karena hanya dengan takwa kita memperoleh kemuliaan. Hanya dengan takwa kita memperoleh kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita mesti bersyukur karena diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa selama bulan, diberikan kesempatan untuk bersua dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Karena ada dalam saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan Ramadan tiba. Ada yang mengatakan ke bulan Ramadan sedang berlangsung, dan ada yang dipanggil setelah hari raya Idul Fitri. Tempat kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau bersama sahabat-sahabatnya, tabi-tabi'nya, keluarga-keluarganya, insyaallah selalu diberikan tempat yang baik Allah Subhanahu wa taala, dan Dia bersama kita. Nanti syafaatnya untuk menyelamatkan kita dari neraka. Kita tentunya berharap semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, puasa kita, yang menaiki kita qiraat Al-Quran dan sedekah serta amal-amal sunnah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Allah, dengan berakhirnya bulan suci Ramadan dan kita umat Islam santero dunia ini merayakan kemenangan menyambut malam Fitri. Ada umat takbir malam Idul Fitri, ada yang merayakan dengan sederhana yang pawai pulang dari kampung, ada yang merayakannya dengan memenuhi pulau melintasi kampung-kampung muslim di Indonesia. Teman-teman mau tahulah kita bahwa bersama dengan cahaya Ramadan di hari terakhir yang kembali ke hari Idul, menangislah seluruh isi langit dan bumi. Kenapa? Karena meratapi nasib anak Adam setelah tinggal berdua suci Ramadan. Izinkan saya kopi pada siang hari ini menyampaikan khotbah yang saya beri judul Fitri yang bermoral. Cuma-cuma mau membawa Idul Fitri sejatinya adalah hari kemenangan, hari di mana kita dilahirkan kembali layaknya seorang bayi yang dilahirkan dari bumi setelah beribadah
menghilangkan jalan noda-noda yang ada di dalam hati kita yang melekat pada diri. Selama sebulan penuh kita menenun pakaian takwa yang kita gunakan, kita kenakan, kita pakai untuk mengarungi 11 bulan berikutnya. Semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada Hijriah dan saat kita. Jika kita dipanggil sebelum datang membawa 40 Hijriah, setidaknya segala amal ibadah kita yang sudah kita lakukan selama 14 tahun Hijriah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan salah. Jumat Allah bulan Syawal disebut juga dengan bulan peningkatan sesuai dengan akal kata Syawal yang secara etimologis atau kaidah kata bahasa syala berarti irtafa yang dalam bahasa Indonesia berarti meningkatkan. Kenapa kita setelah bulan suci Ramadan dalam hitungan bulan Hijriah, setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal, karena bulan Syawal bulan peningkatan, meningkatkan segala amal kebaikan kita, segala amal soleh setelah kita ditempa selama 1 bulan penuh. Selama bulan Ramadan kita alhamdulillah masih besar Al-Fatihah yang baru, jamaah dengan semangat yang baru menyambut bulan suci Ramadan. Kita selalu mengusap saat pagi, namun sesungguhnya ujian berat yang menunggu kita setelah bulan suci Ramadan adalah mampunkah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah sebagaimana layaknya berada di bulan suci Ramadan. Jemaah yang setidaknya ada 4 amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah selama bulan Syawal. Yang pertama adalah puasa Syawal. Salah satu bukti bahwa kita sukses melewati Ramadan adalah dengan tetap istiqomah beribadah setelahnya. Amalan ketaatan yang berkelanjutan itu merupakan indikasi bahwa ibadah kita selama bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan inna min amali qaulul hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda-tanda diterimanya sebuah kebaikan adalah mengerjakan kebaikan setelahnya. Tentu saja mungkin kita tidak bisa melakukan sama selama bulan suci Ramadan. Kita akan berpuasa selama sebulan penuh setelah bulan suci Ramadan. Tidak akan melakukan sholat setelah bulan suci Ramadan. Tetapi setidaknya ikhtiar kita untuk melestarikan ibadah tersebut. Di antaranya kita lengkapi dengan puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Alhamdulillah hari ini 12 Syawal 1446 Hijriah. Masih ada lebih dari 20 hari bulan Syawal yang kita belum sempat melakukan. Mari kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu kita mensawwatkan wasiyam." Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan bagaimana Tuhan berbuat selama bulan suci Ramadan kita diberikan salah satu kemuliaan bulan, yaitu malam Lailatul Qadar yang setara dengan 1000 bulan. Insya Allah tidak lebih dari 83 tahun sepanjang hidup. Sedangkan kita mendapatkan kemudahan lainnya setelah bulan suci Ramadan di puasa bulan Syawal selama 6 hari. Tidak sahabat yang kita berpuasa selama setahun. Masya Allah, sungguh indah mulianya kita yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amalan kedua yang mesti kita lestarikan dalam 11 bulan ke depan adalah qiyamul lail, bangun sepertiga malam
lakukan sebanyak 20 rakaat selama seperti bulan Ramadan, kita akan beramal selama 8 rakaat seperti bulan Ramadan. Insya Allah kita bisa melakukan hanya 2 rakaat selama bulan Syawal. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa an taqumu muda." Dan pada sebagian malam hari semuanya menunjukkan sebagai suatu ibadah tambahan yang Tuhan mengangkat di tempat selama bulan suci Ramadan kita mudah bangun seperti orang kecil menunaikan sholat menunaikan makan sahur lalu mampu kita melakukannya setelah bulan suci Ramadan hanya tidak terjawab sesuai amalan yang ketiga yang kami melestarikan dalam bulan setelah bulan suci Ramadan adalah qiraat Al-Quran, membaca Al-Quran. Pada bulan suci Ramadan alhamdulillah jemaah masih bersahabat di mana mampu menghafalkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Sesuatu yang berhasil dalam 2 bulan suci Ramadan. Lalu pertanyaan, kalau kita bisa melakukannya selama bulan suci Ramadan, kenapa kita tidak bisa melakukannya bulan-bulan sebelumnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Allah tidak mengatakan alif lam mim dalam 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kita itu beberapa kebaikan yang akan kita peroleh dari membaca Al-Quran. Yang keempat adalah berbagi kepada sesama. Selama bulan suci Ramadan kita umat Islam secara lahir ya entah siapa yang memulai itu, tetapi selama bulan suci Ramadan kita terus saling berbagi takjil, berbagi hal-hal baik yang kita miliki, berbagi kelebihan-kelebihan yang kita miliki kepada saudara-saudara kita. Maka harus dipertahankan, dilestarikan, dibudayakan selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang bukan memberi, malas berbagi dan tidak mempedulikan saudara-saudara kita yang boleh jadi sesuatu yang kita berikan itu sesuatu yang dia harapkan. Kemajuan Allah, keimanan seorang itu tidak diukur hanya dengan ibadah-ibadah yang dilakukan, tetapi juga diukur dari sikap empati, sikap rasa memiliki kepada saudara-saudara yang lain yang membutuhkan. Apabila dia bisa kita bantu, apabila dia bisa insya Allah bisa membantu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Bagaimana Allah, sudahkah kita mencintai saudara-saudara kita layaknya kita mencintai diri kita sendiri? Sudahkah di hari yang kemarin kita memaafkan salah hilaf yang dia lakukan? Sudahkah kita yang bersalah meminta maaf? Dan sudahkah kita yang merasa benar memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Saudara-saudara, cuma Allah, jangan sampai menjadi sia-sia ibadah kita selama sebulan penuh. Puasa yang kita lakukan, yang mulai dan kita dirikan, zakat fitrah yang kita tunaikan, zakat mal yang kita keluarkan, menjadi sia-sia karena kita tidak bisa memaafkan saudara-saudara. Bagaimana Allah, mengawal ibadah itu mungkin sulit, memulai ibadah itu tidaklah mudah, tetapi lebih sulit lagi adalah kita istiqomah di jalan Allah, melakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai selama bulan suci Ramadan itu sholatnya rajin, ngajinya rajin. Setelah Idul Fitri kita menodai hari yang suci itu dengan lalai dari panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam, hayya ala falah. Kita tidur kekenyangan karena terlalu banyak makan. Kita sedang berada dalam lingkaran bersama teman-teman kita, sahabat-sahabat
menguasainya seekor ular. Dia hanya mengganti kulitnya. Setelah itu makanan masih tetap sama. Dia masih sama seperti ular sebelumnya. Jadi kita seekor ular yang ketika dia berkuasa dia berekor mesti menjadi kelompok, lalu berubah menjadi kumpul yang ikut membantu melakukan proses pembuatan dalam pertumbuhan apapun lainnya yang nanti dibuat kita makan dan menjadikan kumpul. Cuma satu waktu buang. Marilah kita memperbaiki diri kita masing-masing. Apakah kita mampu melewati Idul Fitri yang baru dilakukan 12 hari yang lalu dengan istiqomah di jalan Allah, beribadah dengan layaknya kita beribadah menurut Rasulullah. Marilah kita mengajak saudara-saudara kita, anak kita agar orang-orang masjid yang kita cintai, alhamdulillah, dan menanti kedua masjid. Setelah berpindah ke masjid tempat baru, kita baru boleh ke masjid tempat baru. Dan ukuran sebuah jamaah Islam di sebuah kampung bertakwa. Kalau kita mengabaikan, membiarkan masjid kita ini kosong, maka apa artinya bangunan kokoh yang mudah yang kita banggakan? Kalau kita tidak bisa cara beribadah, berdoa dalam Al-Quran tadi